Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba pada minggu hari peringatan turunnya Roh Kudus. Ini merupakan penggenapan firman Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke sorga. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Roh Kuduslah yang memanggil dan meneguhkan persekutuan orang percaya, itulah gereja. Roh Kudus juga yang mengajar kita memahami kehendak Allah. Terimalah salam kami, selamat hari Pentakosta. Selamat hari Pentakosta juga bagimu. Pada ibadah peringatan hari turunnya Roh Kudus hari ini, kita diarahkan agar hidup dalam Roh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kepadanyalah kita belajar, dan di dalam Dialah kita berjalan di dalam kebenarannya." Ya Roh Kudus, tinggallah di dalam kami, buatlah hati kami bersukaria memuji senantiasa. Karena itu, kita yang dikasihi oleh Tuhan, yang merindukan karunia-Nya, marilah kita datang menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Datanglah di hadapan-Nya dengan sorak-sorai, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan melakukannya." Haleluya. 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 Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada peringatan hari turunnya Roh Kudus hari ini, tertulis dalam Galatia 5 ayat 25 sampai 26. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, pada ibadah peringatan hari turunnya Roh Kudus ini, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa kami. Engkau telah memanggil kami untuk hidup dalam Roh, dan perbuatan kami juga dipimpin oleh Roh. Namun kami masih terpengaruh pada keinginan daging dan hidup menuruti hawa nafsu dan keinginan daging yang bertentangan dengan Roh-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, baharuilah hati kami, agar kata dan perbuatan kami juga diubah oleh Roh-Mu. Engkau memanggil kami ke dalam persekutuan yang diikat oleh kasih-Mu, untuk mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan sosial bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Namun, iri hati, dengki, kesombongan, percideraan masih ada dalam diri kami, juga egoisme dan mencari puji-pujian yang sia-sia. Ya Tuhan, mampukanlah kami
agar kami menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus ke dalam diri kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel di pesta Pentakosta hari ini tertulis dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39a. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ukirlah firman
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Pentakosta pertama 5 Juni 2022. Topik Minggu, hidup dalam Roh Tuhan. 01. Hari Pentakosta peringatan turunnya Roh Kudus. A. Hari ini adalah Minggu Pentakosta pertama. Gereja kita tetap menjalankan ibadah seperti biasa, pagi, siang, dan sore. B. Pentakosta kedua. Besok Senin tanggal 6 Juni 2022, kita akan beribadah merayakan Pentakosta kedua, masuk pukul 19 WIB. Marilah kita secara bersama-sama untuk hadir di gereja untuk mengikuti ibadah. 02. Ibadah khusus. Ibadah khusus akan diadakan pada hari ini, Minggu 5 Juni 2022 di ibadah pukul 18 WIB. 03. Baptisan Kudus. Baptisan Kudus akan diadakan pada hari ini, Minggu 5 Juni 2022 di ibadah pukul 10 WIB. 04. Pesta Gotilon. A. Pesta Gotilon akan diadakan pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022. B. Setelah warta jemaat, kita dengarkan sosialisasi singkat dari panitia Pesta Gotilon. C. Rapat panitia Pesta Gotilon dan akan diadakan pada hari ini, Minggu 5 Juni 2022 setelah ibadah siang. Dimohon kehadiran semua panitia. D. Bazar makanan diadakan di depan pintu gereja setelah ibadah pagi dan siang. Dimohon partisipasi semua jemaat. E. Setelah ibadah pukul 10 WIB akan diadakan latihan kor bersama. 05. Pertangyangan wilayah. Gereja kita melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Bagi warga jemaat bisa hadir di gereja dan yang tidak bisa hadir dapat mengikuti live streaming. Persembahan dapat diberikan melalui situa wilayah atau rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah pertangyangan di hari Jumat 10 Juni 2022 adalah wilayah 15. 06. Dewan-dewan. 061 Dewan Koinonia. 0611 Seksi Sekolah Minggu. 1. Hari Minggu 12 Juni 2022 yang mengikuti ibadah sekolah minggu offline atau tatap muka adalah anak sekolah minggu kelas 3 sampai 4 SD. Jadi diharapkan agar anak sekolah minggu kelas 3, 4 untuk hadir di ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 WIB. Ibadah sekolah minggu diadakan di ruang serbaguna HKBP Pasar Minggu. Anak sekolah minggu yang mengikuti sekolah minggu offline wajib sudah vaksin 2 kali dan memakai masker selama kegiatan ibadah berlangsung dan mematuhi prokes yang ada. Bagi anak sekolah minggu kelas TKA, TKB, kelas 1, 2, dan kelas 5, 6 tetap mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Untuk link ibadah akan di-share di WA Group kelas masing-masing. 2. Liburan bersama anak sekolah minggu HKBP Pasar Minggu. Liburan anak sekolah minggu tahun ini dilakukan 2 gelombang dengan peserta sebagai berikut. A. Bermain dan belajar bersama anak sekolah minggu kelas kecil. Peserta anak sekolah minggu kelas TKA, TKB, dan kelas 1, 2. Acara dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 jam 15 sampai selesai. Lokasi Gedung Gereja HKBP Pasar Minggu. Kegiatan ibadah singkat untuk pembukaan acara. Games bersama dibagi beberapa kelompok. Panggung boneka, ice cream party. B. Sunday School, Summer Camp, dan perpisahan anak sekolah minggu kelas 6 SD.
peserta anak sekolah minggu kelas 3 sampai 6 SD. Acara dilaksanakan pada hari Jumat, Sabtu 24 sampai 25 Juni 2022. Lokasi lapangan parkir Rumah Pendeta HKBP Pasar Minggu. Kegiatan ibadah singkat untuk pembukaan acara, perpisahan acara sekolah minggu kelas 6 SD, games bersama dibagi beberapa kelompok, api unggun dan barbecue time, menginap di tenda. Untuk pendaftaran peserta akan di-share formulir di WA grup kelas 3, 4, dan 5, 6. Setelah warta kita dengarkan sosialisasi dari pengurus sekolah minggu. 6.2 Dewan Diakonia. 621 Seksi Pendidikan. Sosialisasi dari Seksi Pendidikan tentang tindak lanjut dari rencana pembentukan pendidikan anak usia dini atau PAUD setelah warta jemaat pada ibadah pukul 7, siang pukul 10 dan sore pukul 18. 07 Jemaat baru. Pada hari ini Minggu 5 Juni 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Pasar Minggu, yaitu keluarga Cari Mulia Terkelin Saragi, Ibu Sadima Boru Sianturi dengan 3 orang anak yang beralamat Jalan Raya Ragunan nomor 2 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, masuk wilayah 12. Nomor registrasi jemaat 12893. Pindah dari Gereja Kristen Indonesia Pamulang, Tangerang Selatan. 08 Jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan 11 Juni 2022. Nama-nama ada di warta jemaat. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun adalah, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Mazmur 147 ayat 11. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tempat kami berikan kepada duluan dari panitia Pesta Gotilon, baru nanti diikuti dari pengurus sekolah minggu, baru diikuti dengan pengurus PAUD. Shalom, salam dalam kasih Yesus Kristus. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort HKBP Pasar Minggu, Amang Pendeta Sobok Simanjuntak. Yang kami hormati Amang dan Inang Parhalado HKBP Pasar Minggu. Yang kami hormati Amang dan Inang Jemaat HKBP Pasar Minggu, serta yang kami kasihi anak-anak kami sekolah minggu, Naposo Bulung dan remaja HKBP Pasar Minggu yang hadir pada saat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Perkenalkan, saya Sahlati Nambunan dari wilayah 15 sebagai perwakilan panitia Pesta Gotilon dari Seksi Dana. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan rahmat-Nya, kita masih diberikan kesehatan untuk beribadah pada saat ini. Dalam Pesta Gotilon HKBP Pasar Minggu 2022 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022, di mana hanya ada satu kali ibadah pada saat itu. Panitia telah membuat beberapa rangkaian kegiatan pengumpulan dana untuk keperluan program gereja kita, yaitu 1. Amplop ucapan syukur, silua wilayah, silua kategorial, dan lelang panitia. 2. Penjualan kupon berhadiah. Adapun untuk kupon tersebut dapat dipesan melalui situa wilayah atau bisa didapatkan melalui meja panitia di depan gereja setelah selesai ibadah minggu dengan harga per lembar Rp25.000 per lembar. Kupon ini akan diundi pada saat hari H melalui Zoom agar jemaat yang tidak bisa hadir di gereja tetap bisa menyaksikan
dan diberi waktu 1 minggu setelah pengundian untuk mengambil hadiahnya dengan membawa potongan kupon yang asli dan setiap pengambilan adalah sah. Ketiga, persembahan ke depan pada hari H Pesta Gotilon 26 Juni 2022. Keempat, bazar makanan yang akan dilakukan panitia setiap minggu setelah ibadah pagi di depan gereja dengan harga 1 juta per parcel, dan kegiatan ini telah dimulai sejak tanggal 15 Mei 2022. Kelima, lelang gotong royong dan lelang ulos yang akan diuloskan oleh preses pada saat hari H. Kami mengharapkan agar semua jemaat dapat hadir dan bersukacita bersama-sama dalam acara perayaan Pesta Gotilon ini. Dalam acara ibadah, sebagai bentuk ucapan syukur, masing-masing dari wilayah membawa beras dalam tandok dan buah sebagai simbol hasil panen kita selama setahun, dan akan diserahkan ke depan altar pada saat persembahan kedua setelah khotbah. Setelah ibadah, kita akan bersama-sama ke ruang serbaguna untuk bersukacita, makan bersama, mendengarkan lagu-lagu yang akan dinyanyikan oleh artis Rani Simbolon, Dorman Manik, juga trio Gapenta. Dan tentunya seperti biasa kita akan melakukan lelang barang, lelang makanan, lelang lagu, serta penyerahan silua wilayah dan silua kategorial. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kita semua kesehatan di tengah pandemik ini, agar kita dapat menjalankan semua rangkaian program Pesta Gotilon 2022 ini dengan penuh sukacita dan hanya demi kemuliaan namanya saja. Demikian pengantar dari kami, Panitia Pesta Gotilon 2022. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom, Horas. Yang saya hormati Amang Pendeta Sobok Simanjuntak, yang saya hormati Amang dan Inang Parhalado, yang saya hormati seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, baik yang hadir di gereja ataupun yang beribadah dari rumah, dan yang kami kasihi adik-adik sekolah minggu dimanapun adik-adik berada saat ini. Saya mewakili panitia liburan sekolah minggu akan menyampaikan sosialisasi mengenai kegiatan liburan sekolah minggu, yaitu di mana untuk kegiatan liburan sekolah minggu tahun ini dibagi menjadi 2 gelombang. Yang pertama, bermain dan belajar bersama anak sekolah minggu kelas kecil. Untuk pesertanya adalah kelas TKA, kelas TKB, dan kelas 1-2. Acara dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 18 Juni 2022. Waktu pukul 15 sampai dengan selesai. Untuk lokasinya di gedung gereja HKBP Pasar Minggu. Untuk kegiatannya ada ibadah singkat untuk pembukaan acara, games bersama, panggung boneka, dan ice cream party. Yang kedua, Sunday School Happy Camp dan perpisahan untuk anak sekolah minggu kelas 6 SD. Acaranya akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat sampai dengan Sabtu pukul 24 sampai 25 Juni 2022. Untuk lokasi di lapangan parkir Rumah Pendeta HKBP Pasar Minggu. Untuk kegiatannya ada ibadah singkat untuk pembukaan acara, games bersama dibagi beberapa kelompok, dan perpisahan anak sekolah minggu kelas 6 SD. Untuk pendaftaran akan di-share di grup kelas masing-masing melalui WhatsApp group. Jadinya buat orang tua kami ditunggu ya untuk pendaftarannya. Besar harapan kami agar semua pihak mensupport kegiatan liburan ini agar bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom, Horas. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Sobok Simanjuntak,
yang kami hormati Amang Inang Parhalado, yang kami kasih Amang Inang Jemaat HKBP Pasar Minggu, serta yang kami banggakan anak-anak kami remaja Naposo Bulung, baik yang hadir di gereja ini maupun yang beribadah secara online di rumah masing-masing. Puji Tuhan kita pada hari ini masih dapat beribadah di gereja kita ini. Menindaklanjuti sosialisasi seksi pendidikan pada minggu yang lalu, maka kami sekali lagi menyampaikan bahwa telah dibuka PAUD di HKBP Pasar Minggu dengan nama PAUD Terang Kasih. Pendirian PAUD ini telah disepakati melalui rapat Parhalado pada tanggal 11 Mei 2022 yang dipimpin oleh Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Sobok Simanjuntak, dan merupakan wujud nyata salah satu bentuk panggilan gereja, tugas panggilan gereja, yaitu melayani. Tidak hanya melayani jemaat, tetapi dalam skop yang lebih luas, yaitu melayani masyarakat. Oleh karena itu, Amang Inang, kami mewakili seksi pendidikan, kami mengundang Amang Inang untuk turut mendukung dan mensupport PAUD di HKBP Pasar Minggu, PAUD Terang Kasih HKBP Pasar Minggu. Tahun ini menandakan 51 tahun HKBP Pasar Minggu berdiri, dan PAUD ini merupakan wujud nyata kontribusi gereja untuk melayani jemaat dan untuk memajukan masyarakat. Oleh karena itu, melalui PAUD Terang Kasih ini, kita bentuk anak-anak kita menjadi generasi yang unggul dan bermutu di dalam iman, ilmu, karakter, dan pelayanan. Mari Amang Inang, kita dukung PAUD HKBP Pasar Minggu ini dengan berbagai cara yang Amang Inang bisa. Amang Inang bisa mensosialisasikan PAUD Terang Kasih ini melalui brosur yang sudah mungkin Amang Inang terima. Di depan sudah ada spanduk, Amang Inang bisa sampaikan kepada sanak saudara. Di depan pintu gereja nanti Amang Inang sudah ada meja pendaftaran. Amang Inang bisa membawa anak dan cucu kita untuk mendaftar di PAUD Terang Kasih, atau bergabung bersama kami sebagai guru, atau juga membantu kesiapan, kelengkapan fasilitas PAUD yang memang kita butuhkan. PAUD ini merupakan milik kita, Amang Inang, sehingga tanggung jawab kita lah keberhasilan daripada PAUD ini. Akhir kata, semoga PAUD ini di HKBP Pasar Minggu ini memberikan keceriaan, sukacita di tengah-tengah kita, sehingga kita dapat memberikan fondasi nilai-nilai kekristenan yang kuat bagi anak-anak kita sejak dini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Amang Inang dan memberkati pelayanan PAUD di HKBP Pasar Minggu ini. Shalom, Horas. Datanglah
setia padamu, jauhkan iblis seteru yang menyesatkan hatiku. Biarlah Yesus panduku, Dialah Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah di tengah-tengah persekutuan kita di minggu kita hari ini, di Minggu Pentakosta pertama, diambil dari kitab Roma pasal 8, dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Shalom horas bagi kita semua. Pagi ini tentu cuaca masih segar, udara masih bersih, tubuh kita juga yakin saya sedang segar bugar. Masih pagi kita mandi, bersolek, dan saya yakin kita semua sekarang lagi harum-harumnya karena belum diterik matahari berkeringat. Jadi tentu saya perhatikan dari sini belum ada yang pakai kipas-kipas. Wajah Bapak Ibu sekarang adalah wajah-wajah yang berseri-seri semuanya, memancarkan sinar yang luar biasa. Bukan hanya para kaum perempuan, para ibu, alaiham ya mau pi berseri-seri duhi dan wain. Songon dalam marmiak go salaksak ngami sudi. Bersinar. Saya yakin kita hadir sekarang di sini penuh dengan sesuatu energi, yang penuh dengan semangat yang berkobar-kobar, mau bertemu dengan Tuhan, bukan mau jalan-jalan, bukan mau melihat sesuatu. Tentu apa yang menggerakkan kita itu sehingga hati kita berseri dan berkobar-kobar, jawabannya adalah Bapak Ibu saudara-saudara sederhana.
Karena roh Tuhan ada menggerakkan hatimu dan pikiranmu. Amin. Paido dan gosong tordini Tuhani di hamu datung rohamu tu garizaon. Moloroi bana tu gariza dan ngalanan yojar ni tordi ni debata. Tapi gimana saja mitaon. Saya yakin kita semua karena digerakkan oleh roh yang menghidupkan kita. Bapak Ibu, sejak kita diciptakan, roh Tuhan itu ada pada kita. Bahkan sama orang jahat sekalipun roh Tuhan itu ada padanya. Sama orang-orang yang sadis pun roh Tuhan ada padanya. Kejadian 2 ayat 7. Di kehidupan setiap orang ada roh Tuhan. Tuakkan atakangi penuai ngadong kotor dini debata di si elusna adong. Di sude sol marodok tot dini debata sude. Dan itulah yang membuat kita hidup, bergerak. Tidak ada manusia yang tidak dihinggapi oleh roh Tuhan. Karena roh itu adalah ruah. Ruh mulu dihata dongata Arab. Ruah mulu dihata Hibir. Mulu di hata guri di dok pneuma, angin yang menghidupkan setiap orang. Itu makanya dalam Kejadian 2 ayat 7 itu, ketika Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah itu, lalu dia menciptakannya dengan wajah manusia, lalu dia berkata, dia menghembuskan napas kehidupan bagi hidupnya. Mulai dihata-hata utak kasih dok, dia bucom mahosa hanguluan siap bubung nigunga. Terakhir nai dok, gabe martod dina mangulu manasida. Ido beta hapor saya kamanginang saya surut hapor saya do panidang yon hapor saya ni HKBP molomate pedaging ngizol manggotod dina ikut tu dia do. Mulak tu Tuhani. Mulak tu debata. Asa molo di dok dangadong betod dini debata di bagasan ibana. Ngamate ibana. Sudedo hita adong. Sudedo zolma. Miad do tod dini debata di bana. Moloso miad betod dini debata di bana. Nunga mate borhat ibana siap portibion. Mulak tod dinai tutuhane. Alani hidup bekudok nakaning akanani gerak kon di tod di porbedia duhita naro online alanami duhita di tod dini Tuhani dope ido amanginang amen sete luzo tetorut cup pezamiton dak pula gajang dope. Saya akan mulai khotbah ini Bapak Ibu saudara-saudara, coba kita bayangkan kalau mobil orang Eropa kan setirnya di kiri, itu tahe, itu dak kau sen Eropa, hamuru ngasomal sani. Tapi saya pernah lihat mobil Eropa, itu mau here kiri duin nade. Saya unang mai bad di Indonesia di kiri setirna itor soboi rawan membom mobil, nggak pasti. Harus membuat beca dayung. Dulu ada jemaat kami di Medan pekerjaannya bawa beca dayung. Kecil sambil jualan, petugas kebersihan gereja kita di sana. Mungkin Inang masih ingat, saya coba membawa muil waktu kecil di situ, mordong-mordong gouti, deng bui. Ternyata enggak semua jadi bisa jadi supir beca. Kalau di sebelah kiri setir mobil itu, kemudinya. Coba kita bayangkan kalau mobil itu dibuat dua setirnya, kiri dan kanan.
Satu supir sebelah kiri, satu supir sebelah kanan. Mau jadi apa mobil itu? Berbeda musim halaki. Dikirim mai, isi jo digi, asabu jauh marisap indat tong kan? Hoholan na tenang ko ina berbeda halaki. Ala sarupa nah kuda. Sarupa kemudi. Ya, mereka sama, dia setir kanan, setir kiri. Boy dorak merdalan yan. Ya. Kalau satu ngomel, tentu yang di kanan rewel. Dan tentu selalu terjadi perkelahian dan tidak ada keseimbangan untuk berjalan. Alanido memang mulu di pesawat pedero pilot. Alaya dong ko pilot. Mulu berlomba pe akan motor cross akan manginang. Sada do tetap. Nah kunana. Alaya dong navigator. Tidak bisa dua kemudi. Kalau dua kemudi ya manginang, itu akan selalu bertolak belakang, masih rapusan, merbedai, masih tubuhkan. Kalau dia dua kemudi pasti tidak bisa serasi. Minimal dia harus turun satu dimatikan, dikunci mati, satu dijalankan. Minimal seperti itu. Kenapa saya buat gambaran seperti itu amanginang? Kalau kita ibaratkan kitalah manusia ini mobil dan mesin tadi. Tapi ada dua kemudi yang mengemudikan kita. Yang sakit siapa? Kita. Disarat-sarat mahita tong. Ay lomoni kemudi ido. Merbeda ipi halaki nahat sita ni sedo. Pamatang ido. Demikian gambaran singkat tentang khotbah ini. Kita diperhadapkan dengan dua kemudi yang bisa mengemudikan kita. Mau kemana kita? Mau ke sorga atau ke lembah Seol? Mau kepada yang baik atau kepada yang jahat? Mau kepada dunia kefasikan atau dunia kebaikan? Yang dua itu berada di tengah-tengah depan kehidupan kita dan selalu menjadi bisa kemudi kemana arah kehidupan ini untuk kita pilih dalam perjalanan kita. Ido mulu idok mengulu di bagasa daging, manang mangulu di bagasa toddi. Hidup dalam roh Tuhan menjadi kemudi dan mengemudikan hidupmu, atau hidup di dalam daging yang menjadi kemudi dan mengemudikan hidupmu. Yang dua itu aja manginang. Bapak Ibu saudara-saudara, memang kita tidak munafik. Au bidang buaya munafik. Kita tidak bisa munafik dalam hal hidup ini. Salahkah orang punya keinginan? Tidak melihat keinginannya. Saya ingin keturunan. Saya ingin kekuasaan. Saya ingin jabatan.
saya ingin terkenal, saya ingin terkemuka. Salah itu? Tidak. Tidak salah. Saya ingin menjadi orang yang sukses ketika saya bisa memberi orang bahagia. Salahkah itu? Tidak. Kan ada seperti itu. Kesuksesan dianggap seseorang itu ketika dia bisa berbagi dengan orang lain. Ketika dia bisa berbuat dengan orang lain, dia merasa sukses. Salahkah itu? Jawabannya tidak. Karena itu memiliki keinginan adalah hal-hal yang wajar dan manusiawi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi perlu kemudi untuk mengendalikan itu. Sangat perlu sekali. Matsai perlu adong nabui mangabudi hok kita agar jangan dikuasai oleh yang disebut dengan keinginan-keinginan tadi. Karena keinginan itu bisa menimbulkan hasrat, membuat manusia hidup serakah di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh sebab itu perlu kontrol, perlu ada yang mengemudikan kita dalam roda hidup yang benar itu, agar keinginan dan hasrat itu tidak jatuh kepada kesalahan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah, yaitu hidup dituntun oleh Roh Tuhan. Jadi Paulus satok itu budi. Si Adam, si Hawa dihalaki do todini Tuhane. Bagi mereka ada roh Tuhan itu. Tapi mereka tidak dikemudikan mutlak oleh roh itu. Mana terjadi? Aruna terjadi. Ana terjadi. Bahma bir romo. Gabi waru na terjadi. Madabu ma tu dosa. Madabu ma tu pangudzunan. Mereka tidak kuat dan tahan dalam godaan dunia yang kita sebut iblis atau satan. Idok badidok naking diturpukon. Mono nunga halak na porsea di bana di Kristusi nunga miad di bana tordini Kristus. Setiap orang percaya itu telah hidup di dalam roh. Artinya orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus itu telah dituntun oleh Roh Kudus yang seutuhnya, sehingga Roh Kuduslah menjadi kemudi di tengah-tengah kehidupannya. Ibek kudok nakaning kabuhi nagiguhan nito di porbediye do hitan waeng. Ido tahe arong namo ya tate mo waeng. Arong namar sigorgor. Arong paloas mazotor di porbediye sederion. Adong maeng namat cai hacik di bagasan hati-hatim. Gabi tarab betul mangida sinodang ni tod di perbadia ima Kristusi polokon. Aidang jupang haruku nelate hosom elat iri dengki dan lain sebagainya mangangati nani dongan. Cemburu mangidana ni dongan, membuat artani dongan, mangobaki perlak ni dongan, dangarungi di halakna, disonggopan ni tod di porbedia. Dang masa besongon nai hamian mago cakul siap belian. Ala dangadong di ngulu na sinodangan ni tod di porbedia nasongone. Tetapi roh Tuhan itu tidak penting panjang lebar Bapak Ibu Saudara-saudara saya sampaikan. Baca saja kitab Galatia 5 semuanya.
Orang yang hidup di dalam Roh Kristus itu betul-betul dia dituntun oleh Roh Tuhan. Dan dikuasai hagiok ni rohakku. Tak kola pikirakku hubangasahon. Tak kola nutuh-utukku hubangasahon. Maka mulu di surat Galatia perpudi dok nak kening jala tajah nang dia caratai, orang yang dipimpin roh itu tidak gila hormat. Tidak gila hormat. Karena Kristus yang adalah roh, justru dia semakin kecil di mata dunia. Dituntun oleh roh. Doko kamu mazonasia perbuini tordi buru tahe luar kepalamu. Aduh. Kasih kesabaran holong ni roha duk nasing samu mai ima sinodang itu di porbadia. Dan tapi yang paling dalam amanginang molo lau hita tu kompes sini HKBP ala Pentakosta perjulu dunuai sugu merminggu rupe hita Pentakosta peduahon alamat Belgado tahilala hari Pentakostawan nasasi tong aja da buase kod di pestahon huria Kristen Batak Protestan dohot huria namangi hutus sapoda dohot tita buase kod di pestahon dua hari ayang go hari hana naik seni doi di pestahon alai puasa haroron itu di porbedia kedua hari tahalat dohot tapestahon jala sahat tu panidangion haporsyaon kompesi HKBP tabarhatu tu do tod di porbedia do napasaorhon sude zolma napasaorhon sude hita ima parzulu napaduahon markite tod di porbedia do jongjong huria ni Kristus di portibion asamolo jupang amang inang parningotat di hasasaur ni tod di porbedia namar ningot dohita di hauzak ngina margoar huria di tonga-tonga di portibion na parjulu sahali di Jerusalem na margoar huta Makedonia. Hari turunnya Roh Kudus itu menjadi peringatan atau hari ulang tahun gereja berada di dunia ini amanginang. Ido becongoni belgana pakalat sonota itu di porbedia. Ai di pasar mahita sudi daksahu tahita mang daksau puhita dang masih tada kita dang adok kubungata partaliata nak pesado puta sa Raja Batak ninna gabi di jahalo puda ni HKBP ma dang huria kesukuak kita pengertian HKBP ima huria hatopan ni halak Kristen do asa boy do sude suku merminggu doh gabi ruas ni HKBP alusna boy ala buah huria ni Kristus nauk pinasaur ni tod di porbedia do ala ni do dang buyak kamanginang jupang di parsaurata parsauran ni huria naso marsaur di bagasa todi naso marsaur di bagasa kaholongan aidang mangado benakanik kita di ngulu na di kemudikan oleh keinginan dunia keinginan daging yang membawa kita kepada kejatuhan dan perceraian dalam segala hal termasuk persekutuan hidup bae mulu adok kalak martahi-tahi neng mamotsa huria dosana mai tu Tuhani alawa Yesus dona paujakkon huriana di portibion sada Kristus tulu ayat 10 sada dangadong ojahan na nasing dukon ni Kristus nongojaki jangan sekali-sekali bermain api dengan gereja. Karena gereja dilahirkan oleh Roh Kudus. Ketika hari Pentakosta, mereka berkumpul di Yerusalem. Petrus langsung membaptis 30 orang. Lalu orang-orang yang berkumpul itulah yang pertama sekali disebut menjadi orang Kristen.
mabiar mahita tuhurian itu hane. Ido benak peribadah hatak kamanginang dang boy nagingon ni roha perdagingon. Dang boy nagingon ni perdagingon karena itu membawa kita kepada maut dan kematian. Dang boy. Kalau di dalam gereja juga kita tidak bisa memisahkan keinginan daging dan keinginan roh. Hidup bejojo hidup kami parjamita. Badang boy hita badia di luar nanggo di gereja won. Ala tadok au porsea di tod di porbadia jalarong sada hurian ala Kristen na. Dang boy humain badia di luar nanggo di ala boa nabi naujak ni tod di porbadia dong. Hurian ni Kristus berdosa terhadap persekutuan orang percaya adalah berdosa kepada Tuhan. Hidup beseta dok di luar mahita mulu tukpe masih soitat cepata. Memang ikom masih soitat dua teh. Songon ulah raga kan biasa dui. Alai mulu ngamar saor mulak tuhurian ni Kristusi dang masa besi nasongoni. Kalau tidak seperti itu amanginang, bagaimana kita nanti melihat perkembangan zaman ini yang selalu menarik kita kepada roh-roh zaman, mengarahkan kita selalu mau mengemudikan kita untuk jatuh kepada segala pencobaan, untuk jatuh selalu di dalam ditarik untuk selalu hidup di dalam keinginan-keinginan yang tidak diinginkan oleh roh Tuhan itu sendiri. Ayat 10 na iturpu komma akamanginang hanguluhok kamu. Tetapi jika Kristus ada diam di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, upah dosa adalah maut. Tetapi roh adalah kehidupan oleh kebenaran, dan roh kebenaran itu yang ada di dalam Kristus akan membangkitkanmu sama seperti Kristus hidup ke sorga. Alanido say hudok mengulu dotok parjahat boy 100 tahun mengulu boy do gajang umuri natakak sian na burju boy do sehat natakak sian na burju bah itu tong alai ngaido ison bedek pengulun ni debatai songot todi nok penguluh Kristusi Tuhan uluan na sa liling-liling alani dora toy mak paliling-liling ma mangulu di tanon ulu ni natong toy mangulu sa liling esin. Tapi konsep iman kita manginang tidak seperti itu. Tuhan mengarahkan kita untuk hidup di dalam roh Dia yang benar itu, tidak hidup di dalam dunia-dunia yang bisa menjatuhkan kita, yang membuat menjatuhkan kita dalam berbagai hal. Agar kita benar-benar dibangkitkan seperti Kristus oleh roh yang membangkitkan Kristus itu. Alanido tapalos manguluta diulu hotot di porbadia mak paloas mainong paloas among paloas akang gya naposo bulung paloas tot di porbadia mengemudikan kehidupanmu itu akan merubah, mentransformasi, bahkan bisa merubah mindsetmu yang benar, melihat hidup yang baik di mata Tuhan, sehingga kita dimampukan memilah mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mampu seperti itu ketika kita mau menerima dan membiarkan roh Tuhan bekerja termasuk dalam hidup ini. Kalau kita merasa tidak berdaya dan sanggup dalam berbagai persoalan-persoalan kehidupan kita, dalam meraih apa yang mungkin belum
diberikan Tuhan kepada kita. Roh Kudus itu memberikan pengharapan yang luar biasa bagi kita, menghantar kita tidak selalu pesimis dalam hidup ini, tetapi selalu optimis bahwa Tuhan berdiam bersama dengan kita walaupun Dia berada di sorga. Biarlah roh Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, agar hidup kita selalu berlaku yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita dimampukan memilah keinginan roh-roh jahat, keinginan-keinginan kedagingan yang bisa membawa kita jatuh ke dalam dunia yang jahat dan maut. Tuhan memberkati. Amin. Bapak di dalam sorga, terima kasih buat firman Tuhan yang menyapa kami di ibadah kami pada hari ini. Biarlah roh Tuhan bekerja dan berbuah di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah hidup kami ini jangan hanya formalitas, keindahan yang hanya indah dilihat oleh mata, tetapi hati dan pikiran kami dikuasai roh-roh kejahatan dan kedagingan. Izinkan kami Tuhan untuk bertobat dan berubah oleh Roh Kudus-Mu. Kami mau bertobat dan berubah Tuhan, kini dan selamanya. Karena kami yakin dengan kuat kuasa roh Tuhan, jika kami terima dan kami biarkan bekerja, hidup kami akan benar-benar berbuah di dalam Roh Kudus yang daripada Tuhan, penuh dengan kasih, kedamaian, menjadi berkat kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, dan semakin mampu mengendalikan hidup, menjauhkan hidup dari segala hati dan pikiran yang jahat yang tidak berkenan bagi Tuhan. Biarlah pada hari Pentakosta ini kami diingatkan kembali agar hidup kami dituntun oleh Roh Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi, kita serahkan persembahan kita. Joy.
ajar kami bertakut, beribadah kepadamu. Dengarkanlah permohonan doa umat dikabulkan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Surahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus ini. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah, dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal.
Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.